Di barat Nusantara, terhampar sebuah pulau yang seolah tidak hanya diciptakan untuk manusia, tetapi untuk kehidupan itu sendiri. Sumatera bukan sekadar hamparan hijau di peta Indonesia. Ia adalah rumah purba, panggung sunyi tempat makhluk-makhluk langka bertahan dari zaman ke zaman, dan saksi bisu bagaimana alam masih berjuang melawan kepunahan. Hutan Sumatera bukan hutan biasa. Ia bernapas, ia hidup. Setiap pohon menjulang bukan hanya sebagai kayu, melainkan sebagai penopang kehidupan bagi ratusan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan bukan sekadar embun, melainkan tirai rahasia yang menyembunyikan kisah-kisah liar yang jarang tersentuh manusia. Disinilah Sumatera menjelma menjadi surga terakhir bagi hewan-hewan endemik. Bayangkan seekor harimau Sumatera berjalan perlahan di antara semak basah. Tubuhnya memang lebih kecil dibandingkan kerabatnya, harimau-harimau lain yang hidup jauh di daratan Asia seperti Bengal atau Siberia. Namun justru disitulah keistimewaannya. Ukurannya yang ramping adalah hasil evolusi panjang agar ia sempurna menyatu dengan rimba lebat. Garis-garis hitam di tubuhnya bukan sekadar pola, melainkan kamuflase alami yang menyatu dengan cahaya dan bayangan hutan hujan. Harimau Sumatera bukan hanya predator puncak, ia adalah penjaga keseimbangan. Selama ia masih berjalan di rimba, alam masih bernapas dengan ritme yang benar. Namun kini langkahnya semakin jarang terdengar, seolah setiap jejak kaki adalah pengingat bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Tak jauh dari sana, di kanopi hutan yang tinggi dan rapat, orangutan Sumatera bergelantungan dengan gerakan tenang dan penuh perhitungan. Tatapannya dalam, seakan menyimpan kebijaksanaan ribuan tahun. Ia bukan hewan yang tergesa-gesa. Setiap cabang dipilih dengan hati-hati, setiap langkah dipikirkan. Orangutan adalah arsitek sunyi hutan. Tanpa disadari, ia menanam kembali kehidupan melalui biji-biji buah yang tersebar di sepanjang perjalanannya. Tanpa mereka, hutan kehilangan masa depan. Namun kini, rumah mereka menyusut dan keheningan mereka semakin terasa menyayat, seolah rimba perlahan kehilangan penjaganya. Di lantai hutan yang lembab dan sunyi, hidup makhluk yang nyaris terasa seperti legenda. Badak Sumatera. Tubuhnya ditutupi rambut halus, seperti makhluk prasejarah yang tersesat di zaman modern. Ia pemalu, penyendiri, dan hampir tak pernah terlihat manusia. Justru karena itulah keberadaannya begitu rapuh. Badak Sumatera bukan hanya langka, ia berada di ambang kepunahan. Setiap individu yang tersisa bukan sekadar hewan, melainkan harapan tipis agar spesies ini tidak hanya hidup dalam foto lama dan catatan sejarah. Sumatera tidak hanya menyimpan raksasa darat, langitnya pun dipenuhi keajaiban. Burung rangkong gading terbang melintasi hutan dengan paruh besar dan suara kepakan sayap yang menggema, seolah langit ikut bergetar. Burung ini bukan sekadar indah, ia adalah penanda kesehatan hutan. Setiap buah yang dimakannya dan setiap biji yang dijatuhkannya adalah awal dari kehidupan baru. Ketika rangkong menghilang, hutan perlahan kehilangan denyutnya, seperti jantung yang melemah tanpa disadari. Di rawa-rawa sunyi dan sungai berair gelap, buaya senyulong Sumatera berdiam tanpa suara. Matanya mengintai dari balik permukaan air, tubuhnya menyatu dengan lumpur dan bayangan. Ia bukan monster seperti dalam kisah menakutkan, melainkan penjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Kia memastikan tidak ada satu spesies yang mendominasi, menjaga sungai tetap sehat, dan menjadi bagian dari siklus alam yang telah berlangsung jauh sebelum manusia datang. Dan kemudian ada gajah Sumatera, raksasa lembut yang berjalan beriringan dalam kelompok kecil. Langkahnya berat, namun penuh makna. Setiap jalur yang mereka lalui berubah menjadi koridor alami bagi makhluk lain. Mereka membuka jalan, merobohkan semak, menyebarkan benih dan membentuk lanskap hutan tanpa pernah sadar bahwa mereka adalah insinyur alam sejati. Namun dunia semakin sempit bagi tubuh sebesar itu. Konflik dengan manusia membuat perjalanan mereka dipenuhi bahaya seolah tak ada lagi ruang aman untuk melangkah. Keindahan Sumatera justru terletak pada satu kenyataan pahit. Banyak penghuninya hanya bisa ditemukan di sini. Endemik bukan sekadar istilah ilmiah, ia adalah sumpah alam. Artinya, jika mereka hilang dari Sumatera, maka mereka hilang dari bumi untuk selamanya. Tidak ada cadangan, tidak ada pengganti. Hutan yang dahulu tak berujung kini terpotong-potong. Suara mesin perlahan menggantikan kicau burung. Cahaya api menggantikan sinar matahari yang disaring daun. Di tengah perubahan itu, hewan-hewan endemik Sumatera bertahan dengan cara mereka sendiri, diam, waspada, dan terus beradaptasi. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa bertahan, melainkan apakah manusia mau memberi ruang. Sumatera adalah cermin. Ia memperlihatkan betapa kayanya bumi saat alam dibiarkan hidup dan betapa rapuhnya keseimbangan itu ketika keserakahan mengambil alih. Setiap spesies endemik di pulau ini adalah cerita yang belum selesai. Setiap kepunahan adalah kalimat yang terputus sebelum mencapai maknanya. Mungkin kita tak pernah melihat harimau Sumatera secara langsung. Mungkin kita tak pernah mendengar suara orangutan di pagi hari. Namun keberadaan mereka tetap penting, bahkan bagi manusia yang hidup jauh dari hutan. Karena saat satu spesies punah, dunia menjadi sedikit lebih sunyi, sedikit lebih miskin, dan sedikit lebih kehilangan arah. Sumatera bukan hanya sebuah pulau. Ia adalah harapan terakhir bagi banyak makhluk yang tak punya tempat lain untuk pergi. Selama hutan masih berdiri, selama sungai masih mengalir, selama manusia masih mau peduli, surga hewan endemik itu masih mungkin bertahan. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa indah Sumatera, melainkan seberapa lama keindahan itu akan kita biarkan tetap hidup. Dan mungkin jika kita mau berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, hutan Sumatera masih ingin bercerita.